Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa, Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sepanjang bulan April kita belajar sebuah tema besar, kisah para saksi Paskah. Maka menjadi penutup edisi hari ini, Selasa 28 April 2026, kita akan mengakhiri dengan tema kesaksian Petrus, Aku mengasihi engkau, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Karena itu sahabat Petra, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita arahkan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Allah. Dan sejenak kita memasuki saat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita, Kukagumi karya salibmu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima firman Allah yang akan menerangi hati, pikiran, dan jiwa kita, mari bersama kita merendahkan hati dan kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah sembah, hormat, puji, dan syukur kami kepadamu atas segala perlindungan dan pemeliharaanmu di sepanjang hari ini. Engkau melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan yang tidak berkesudahan, hingga sampai malam hari ini kami bersekutu di dalam penuh sukacita dan keselamatan, dan semua semata karena kasih karuniamu. Kini Bapa, sepanjang bulan April kami boleh mendengar para saksi Paskah, dan tibalah kami di penghujung kesaksian Petrus yang mengatakan Aku mengasihi engkau. Mari ya Roh Kudus, engkau membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mampukan kami sungguh untuk dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabdamu. Engkau juga urapi hambamu yang penuh cacat celah ini. Hanya di dalam belas kasihanmu Engkau karuniakan hikmat dan kemampuan. Apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendakmu. Terima kasih ya Bapa. Dan kini bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, Petrus, Aku mengasihi engkau. Bersama kita membaca firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, sebuah perikop dengan judul Gembalakanlah
domba-dombaku. Demikian sabda Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau," kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup, tentu ada banyak keinginan dan cita-cita yang ingin kita wujudkan. Ada begitu banyak harapan dan impian yang ingin kita capai. Tetapi marilah kita jujur, apakah semua tertuju ke depan? Bukankah dengan realita kenyataan yang kita alami, pada akhirnya hidup bukan lagi persoalan pencapaian, tetapi justru kita mengalami begitu banyak penyesalan? Konon ada 4 hal yang membuat kita menyesal. Ada 4 hal yang ketika telah terjadi tidak dapat kita perbaiki, tidak dapat kita ulangi kembali. Pertama, batu yang setelah dilempar. Ini adalah gambaran ketika batu sudah terlepas dari tangan kita, sudah di luar kendali kita. Disinilah sebuah tindakan yang sudah dilakukan, tidak dapat lagi dibatalkan, dan kita harus menerima apapun konsekuensinya. Kedua, kata yang setelah diucapkan. Ketika kata sudah keluar dari mulut, maka kita pun tidak dapat lagi mengendalikan apalagi menariknya. Padahal kata juga punya kekuatan. Pujian bisa membangun, tetapi hinaan juga dapat merusak. Ketiga, kesempatan setelah berlalu. Karena ketika kita kehilangan kesempatan, tidak ada lagi yang dapat tergantikan. Ingatkah kita kisah balap lari antara kelinci dan kura-kura?
Ketika justru kesempatan kemenangan dipakai kelinci untuk tertidur, akhirnya kura-kuralah yang masuk garis finish dan menjadi pemenang. Dan itu tidak dapat tergantikan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Terakhir yang keempat adalah waktu setelah berjalan. Karena ketika tindakan sudah terjadi, kata sudah terucap, bahkan kesempatan sudah berlalu, maka kita hanya tinggal menerima akibat dari segala tindakan kita. Dan apapun itu, kita harus menerima kenyataan dan menjadikan sebuah penyesalan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, demikian juga apa yang dialami oleh Petrus. Petrus tahu Yesus sudah bangkit, tetapi Petrus pun juga sadar dengan penuh penyesalan kegagalannya. Dia sudah menyangkali dia tidak layak lagi, maka ia mengatakan, "Aku akan pergi menangkap ikan." Dia sudah gagal sebagai murid dan seakan-akan tidak ada pilihan yang lain, kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu menjadi seorang pelayan. Tetapi sekalipun sudah kembali menjadi seorang nelayan, Alkitab mencatat bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Sekalipun itu merasa menjadi keahliannya, sekalipun itu telah dilakukan bertahun-tahun sebelum mengikut Yesus, ternyata kemampuan dan ketekunan bukan lagi menjadi jaminan. Ia tidak mendapat seekor ikan pun. Sampai kemudian Yesus yang bangkit hadir dan menyapa, "Tebarkanlah jalamu di sebelah perahu." Kini kita mengerti, untuk memulihkan hidup bukan sekedar kembali kepada cerita lama, bukan undur diri, bukan menghindari persoalan. Benar kita menyesal, tetapi percayalah Kristus mencari, bahwa Tuhan tetap berotoritas. Kristus mencari karena Tuhan lebih merindukan bukan hanya berhenti pada penyesalan, tetapi keberanian bertobat, keberanian berbalik, dan keberanian untuk tetap taat. Disitulah kita bisa melihat kuasa Kristus yang disambut ketaatan kita akan memulihkan hidup. Ternyata di balik kegagalan Petrus, di balik segala penyesalan Petrus, Allah tetap hadir. Bahkan di tengah-tengah penyesalan, bukan untuk marah dan untuk menyalahkan. Allah hadir di tengah kegagalan, justru menantikan respon tindakan kasih dan iman kita kepadanya. Engkau gagal, tetapi apakah engkau tetap percaya? Engkau menyesal, tetapi apakah engkau tetap mengasihi Allah? Disinilah kita belajar dari kesaksian Petrus berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan dipulihkan untuk menjawab, "Aku mengasihi engkau." Maka justru pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kehidupan yang kita alami dan jalani? Apakah kita sungguh mengalami perjumpaan Kristus? Apakah karya hidup kita adalah hidup yang telah dipulihkan, atau hidup yang justru kita jalani dari penyesalan kepada penyesalan yang lain? Kita bisa belajar bersama dari firman Tuhan, dari kesaksian Petrus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Pertama, yang paling indah kita dapati dari peristiwa perjumpaan Petrus dengan Yesus adalah ketika Petrus menyadari untuk tidak mengandalkan diri sendiri dan tidak lagi merendahkan orang lain. Tuhan Yesus membuka percakapan dengan pertanyaan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ternyata pertanyaan Yesus mengingatkan ketika Petrus dengan berdiri dan dengan pongah mengatakan, "Sekalipun mereka gugur imannya, aku tidak akan mundur. Aku siap mati bersama engkau."
Petrus merasa dirinya lebih daripada murid yang lain. Petrus merasa membandingkan yang lain tidak ada apa-apanya, lebih daripada mereka semua. Tetapi justru kembali Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tentu ini mengingatkan kegagalan Petrus, dan disinilah Petrus boleh belajar bahwa kuasa Kristus yang bangkit mengajarkan supaya kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, dan kita tidak lagi memandang rendah orang lain. Pelajaran kedua, Petrus menunjukkan bahwa hidup yang dipulihkan adalah hidup yang melayani sebagai wujud kepada kasih Allah. Sehingga Petrus pun menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Hidup yang dipulihkan adalah hidup yang melayani. Keselamatan tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Keselamatan menjadikan kita ciptaan baru, saksi baru, dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Kasih Allah yang begitu besar menyelamatkan kita, juga kasih itu yang tidak boleh berhenti dan berdiam. Kasih pada Allah harus diwujudkan dengan melayani. Maka Petrus menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan disitulah Tuhan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Pelajaran ketiga, yaitu bersedia untuk mengorbankan diri. Kita tidak boleh memperlakukan pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita, lalu setelah itu kita merasa pada zona nyaman. Zona nyaman adalah bahwa karya keselamatan Kristus menjadikan aku berani bersaksi, berani mengasihi, berani melayani, dan itu ditunjukkan dengan mengorbankan diri. Karena tidak ada gembala yang tidak berkorban. Waktunya, tenaganya, pikirannya, seluruh hidupnya. Sebab gembala tahu tanpa gembala domba pasti akan binasa. Maka hidup yang dipulihkan justru adalah hidup yang bersedia berkorban. Bukan karena rugi, tetapi justru karena hidup yang telah mengalami pemulihan Kristus juga adalah hidup yang memperagakan Kristus di dalam hidupnya. Dan akhirnya kita melihat pelajaran keempat. Kemuliaan kehidupan bukan dari pencapaian, bukan pada kedudukan, bukan pada kekuasaan, dan juga bukan pada penyesalan. Tuhan melihat ketika hidup yang dipulihkan menjadi mulia adalah kehidupan yang setia sampai akhir. Itulah mengapa dikatakan waktu muda Petrus sangat meyakini dirinya pergi kemanapun ia kehendaki. Ada saatnya Petrus akan menjadi tua. Dia terikat dan dituntun sampai kepada kematiannya. Firman Tuhan tadi menuliskan, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Seakan-akan Tuhan Yesus mengingatkan Petrus, kamu punya kesempatan mengasihi aku, dan engkau telah menyangkali 3 kali. Aku telah memulihkanmu dan bertanya apakah engkau mengasihi aku 3 kali. Engkau sudah diampuni, engkau sudah dipulihkan, dan akan kembali datang. Sebuah kesempatan engkau menyatakan kasih, yaitu mati bagiku. Dan itu bukan sebuah tragedi. Bagaimana Petrus mati adalah justru menyatakan kemuliaan Allah. Engkau tidak perlu lari kembali Petrus, engkau tidak perlu lagi menyangkali. Saatnya akan kembali tiba bahwa engkau akan mati bagiku, dan itu sebuah kemuliaan.
Kita mengetahui dari kisah tradisi bahwa akhirnya Rasul Petrus ketika diminta untuk keluar dari kota Roma menyelamatkan diri, dalam perjalanan meninggalkan kota Roma, lagi-lagi Petrus berjumpa dengan Yesus. Lalu Petrus bertanya, "Hendak kemana engkau Tuhan?" Dalam bahasa Latin, Quo vadis Domine? Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, "Aku akan disalibkan di Roma." Di saat itu Petrus tahu kini saatnya akan tiba. Maka Petrus memutuskan untuk tidak meninggalkan Roma. Ia kembali, ia ditangkap, ia dihukum mati dan disalibkan secara terbalik. Di sini bahkan Petrus mau menunjukkan ketika hidupnya dipulihkan oleh kebangkitan Kristus. Kematian tidak lagi menakutkan, tetapi kemuliaan. Di sini Petrus bahkan mau menunjukkan hidup yang telah diampuni, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah hubungan yang kekal dan kuat, yang tidak dapat dirusak. Hubungan yang tidak dapat dihancurkan oleh penderitaan dan kematian. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Seorang yang pernah menyangkali, tetapi dipulihkan dan bahkan menjadi pribadi yang mati demi kemuliaan Tuhan, yang menunjukkan hubungan begitu kuat yang tidak dapat dirusak oleh penderitaan dan kematian. Maka sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kembali saya rangkumkan dan menjadi penutup pembelajaran kita dari kesaksian Petrus. Jangan mengandalkan diri dan merendahkan orang lain. Itulah kegagalan Petrus. Wujudkan kasih pada Allah. Tidak ada cara lain yaitu untuk melayani. Dan harga pelayanan adalah gembalakanlah domba-domba, yaitu sebuah pengorbanan diri. Akhirnya Tuhan tidak melihat segala pencapaian kedudukan ataupun kekayaan. Tuhan bahkan tidak memperhitungkan penyesalan dan kegagalan kita. Tuhan menghendaki kemuliaan kita justru dinyatakan kesetiaan sampai akhir. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita menjalani kehidupan baru sebagai saksi-saksinya, melanjutkan karya keselamatan Kristus, sehingga kesaksian para saksi Paskah juga dinyatakan melalui kehidupan kita dan untuk generasi selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi rema dalam hidup kita, dan mari kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita karena kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah untuk menghaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas sabdamu, dan biarlah firman-Mu penuh kuasa untuk menjadikan kehidupan kami sebagai kesaksian, kehidupan yang dipulihkan, dan kehidupan yang boleh membawa karya keselamatan Tuhan di tengah dunia yang terluka dan rapuh saat ini. Dan bersama doa ini, kami pun memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari perpecahan,
Dengan segala keprihatinan kami mohon Tuhan pulihkan. Di tengah hari ini kami mendengar berita musibah kecelakaan kereta api dan juga sebuah kejahatan pada penitipan bayi. Kami mohon kerajaan-Mu dinyatakan supaya bangsa negara kami dipenuhi keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Mampukan jemaat-Mu berakar, bertumbuh, berbuah, berlandaskan kebenaran firman, hingga mereka pun mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu, supaya juga lebih banyak orang mendengar panggilan-Mu, percaya, dan mereka pun boleh mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra Ladang Tuhan, di mana kami bersekutu, memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Maka Tuhan, kiranya ladang ini terus menjadi saluran berkat, dan Engkau pun memelihara, melindungi, dan memberkati segenap pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini kami pun berdoa, mengingat segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, menantikan belas kasih dan lawatan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di GKJ Mirobrajan. Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Suharti Mulyati, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami SP, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Haditejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Ibu Yohana Mujiem Tugiran, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine. Dan kami pun membawa Bapak, Ibu, Saudara dari berbagai gereja. Mereka pun yang juga menantikan belas kasih dan lawatan-Mu. Bapak Rian Tatuwo, Bapak Agus Supriyanto, Bapak Trijoko, Ibu Nunung Lopo, Ibu Rusmanto, Ibu Endang Kriantini Isananto, Ibu Kusmanto, Budiah Purnomo, Mbak Pravita Wulandari, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama, Mas Bernard Budiah Tri Listiowati, Ibu Yohana Eni, Bu Andrias Tuti, Pendeta Retno, Ibu Suyut, Ibu Srini, Ibu Joni Sianipar, Ibu Partia Tekno, Mbak Pre, Mbak Ratmi, Ibu Nuryanti, Ibu Rajiati Santoso, Ibu Jasmi, Ibu Legowo, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Mursiem, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Sutarni, Ibu Sunarno, Ibu Ninik Prayogo, Bapak Sismargono, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Titi Udanarti,
Ibu Ani Irawan, Ibu Suryono, Ibu Markus Sumantri, Ibu Krisnatuti, Ibu Rucipto, Ibu Sutarji, Ibu Wulan Ambar, Bapak Mulyadi, Bapak Subiantoro, Bapak Kriyono, Bapak Subarkah, Bapak Praptomo, Bapak Daniel Sunarjo, Bapak Sumardi KS, Bapak Supriyanto, Bapak Togap Simanjuntak, dan Ibu Susi Sudarsono bersama segenap sahabat Petra mereka yang lemah dan sakit. Kiranya Tuhan melawat dan menjamah kuasa darah Kristus dan kasih karunia kudus-Mu, anugerahkan kekuatan, penghiburan dan kesembuhan. Kami pun mengingat keluarga yang berduka, almarhum Bapak Cemino Widiatmojo dan almarhum Ibu Raden Ayu Maria Goreti Tati Suparmi. Mereka telah Tuhan panggil dalam pangkuan-Mu penuh damai sejahtera. Tetapi hiburkanlah keluarga yang kehilangan, karuniakan keikhlasan dan iman di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena kami akan dipersatukan kembali dalam tubuh kebangkitan dan dalam kemuliaan surgawi. Hiburkanlah keluarga yang berduka. Tuhan menopang keluarga Bapak Trisandi Arinugroho dan putra terkasih adik Emmanuel. Karuniakan kebesaran hati untuk mengampuni dan memaafkan, untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan pun memberkati sehingga mereka tidak berkekurangan, sekalipun mereka harus terpisah dari istri dan ibu yang memilih untuk meninggalkan keluarga. Kami pun juga berdoa bagi segenap usia lanjut, poro oma opa dan eyang Adi Yuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Griswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di gereja, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, dan beserta segenap lansia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan melindungi, Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Tuhan mengiringi hari-hari poro yang Adi Yuswo dalam damai dan sejahtera. Berkati dan tuntun keluarga kami supaya hidup dalam kebenaran sabda-Mu, saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Berkati keluarga kami dan lindungilah, jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya talenta anak-anak kami boleh terus berkembang, boleh menjadi saluran berkat, dan boleh menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak kami yang akan menghadapi ujian, juga mereka yang masih mencari pekerjaan. Tuhan tuntun sehingga mereka merasakan penyertaan bahwa Engkau memegang penuh masa depan anak-anak kami. Juga bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami dikuduskan dan dipersatukan oleh Tuhan menjadi pasangan kekal, kudus, dan tidak terceraikan, yang juga Tuhan berkati dengan momongan keturunan anak-anak perjanjian. Maka bagi mereka suami istri yang masih merindukan momongan, Tuhan hibur dan kuatkan seturut waktu, hikmat, dan rancangan Tuhan. Engkau akan mengaruniakan keturunan, dan biarlah anak-anak kami pun mengasihi-Mu, mengenal-Mu, berbakti kepada-Mu turun-temurun. Kini kami pun berdoa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami setia dan percaya bahwa di dalam pergumulan Engkau Allah yang turut bekerja. Engkau Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami percaya Engkau
turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Dengan demikian kami bergumul tetapi menjadi bagian kemuliaan-Mu. Kami bergumul tetapi juga menjadi bagian karya Tuhan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami menyadari doa ini begitu panjang dan jauh dari sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak Tuhan berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau akan memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta seturut belas kasihan-Mu. Sebab doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan amalan kesalehan kami. Doa ini justru kami panjatkan oleh iman di dalam satu nama kudus Tuhan Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Dan kini bagian kita untuk mencurahkan segenap sisa hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, ku hidup bagimu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan, hiduplah sebagai saksi-saksi Paskah, kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan dengan hidup dipenuhi pelayanan, pengorbanan, dan kesetiaan sampai akhir. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 28 April tahun 2026. Dan kini bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya kebersamaan kita yang begitu singkat. Juga ada tutur kata ucapan saya yang tidak menjadi perkenan, dan karena itu saya mohon maaf, dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.